Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Jala'ul Afham, syarah daripada kitab Aqidatul Awam. Kita telah sampai kepada Al-Faslu Tsalitsu, fasal yang ketiga. Fil malaikati, di dalam fasal yang ketiga ini akan dibicarakan tentang para malaikat alaihimussalam, semoga tetap atas mereka salam. Manhum, siapa mereka, wa tabi'atuhum, dan bagaimana tabiat mereka. Al-malaikatul asyratu, adapun para malaikat yang 10. Manhum, siapa mereka, wa tabi'atuhum, dan bagaimana karakter mereka. Qala an-Nazimu rahimahullahu ta'ala. Berkata siapa Nazim rahimahullahu ta'ala. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Wal malaku, adapun malaikat, adalah alladzi, yaitu makhluk yang bila abin wa makhluk yang tanpa ayah dan tanpa ibu. La akla, tidak makan, la syurba, tidak minum, wala nauma lahum, dan tidak tidur bagi mereka. Jadi para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Asyarhu, penjelasan. Yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Apa yang wajib? Ayat taqidah, dia meyakini anna lillahi malaikatan, bahasanya Allah memiliki para malaikat alaihimussalam, semoga tetap atas mereka para malaikat tadi assalamu salam. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanar rasul, telah beriman siapa rasul. Rasul beriman bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya, min rabbihi, dari Tuhannya. Wal mu'minun, dan orang beriman pun demikian, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul. Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya itu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, dan beriman kepada Rasulnya Allah. Surah Al-Baqarah ayat 285. Jadi dalam ayat ini yang ingin ditekankan oleh musannif adalah selain seorang yang beriman tadi wajib beriman kepada Allah, wajib juga bagi orang yang beriman kepada para malaikat. Wahum, adapun mereka para malaikat, itulah yattasifuna, mereka tidak bersifat bisyai'in, dengan sesuatu, mimma yattasifu bihil basyaru, dari sifat-sifat yang bersifat dengan sifat tersebut siapa manusia. Artinya para malaikat itu tidak bersifat sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Wa min dzalika, dan diantaranya adalah annahum, bahasanya mereka para malaikat itu khuliqu, mereka diciptakan min ghairi wasitati abin wala mereka para malaikat itu diciptakan tanpa perantara ayah dan ibu. Wa annahum, dan bahasanya mereka itu layak kuluna, mereka tidak makan,
wala yashrabuna, dan mereka tidak minum, wala yanamuna, dan mereka tidak tidur, wala yattasifuna bidzukurah, dan mereka tidak bersifat dengan laki-laki, wala unuthah, dan mereka juga tidak bersifat dengan perempuan, wala khunuthati, dan mereka juga tidak bersifat khungsa. Khungsa ini yang memiliki alat kelamin ganda. Famani taqadah, maka siapa yang meyakini dzukuratahum, meyakini kelaki-lakiannya para malaikat, siapa yang meyakini bahasanya malaikat itu jenis kelaminnya adalah laki-laki, kana mubtadi'an fasiqon, maka dia adalah pelaku bid'ah dan orang fasik. Wa fi kufrihi, dan di dalam masalah menjadi kufurnya dia, itu qaulani, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia menjadi kufur, ada yang mengatakan dia tidak menjadi kufur, akan tapi dia adalah pelaku bid'ah dan orang fasik. Wa man i'taqada unutsatahum, dan siapa yang meyakini bahwasanya para malaikat itu adalah perempuan, kana kafiron, maka dia adalah orang kafir. Li'annahu, kenapa dia menjadi kafir? Li'annahu dakhala fi qoulih ta'ala, karena dia masuk di dalam firman Allah SWT. Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang kafir itu menjadikan para malaikat, yang mana para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, mereka menjadikan inathan. Mereka menjadikan para malaikat tadi berjenis kelamin perempuan. Jadi orang yang meyakini bahasanya para malaikat itu berjenis kelamin perempuan, maka dia telah kafir berdasarkan ayat ini. Wal aula bil kufri, dan yang lebih layak dihukumi kafir adalah manik taqoda, orang yang meyakini khunusatahum, akan khungsanya para malaikat. Artinya orang tadi meyakini malaikat itu memiliki jenis kelamin ganda. Kenapa? Limazidit tangkis, karena lebih merendahkan para malaikat. Karena kalau menganggap para malaikat itu laki-laki atau malaikat tadi dianggap perempuan, itu adalah perendahan kepada para malaikat. Tetapi belum parah perendahannya. Akan tetapi kalau seorang meyakini malaikat tadi memiliki kelamin ganda, maka itu adalah sangat merendahkan para malaikat. Oleh karenanya orang yang meyakini malaikat berkelamin ganda, maka aula bil kufri, dia lebih pantas dihukumi kafir karena lebih merendahkan para malaikat. Wahum, dan adapun mereka para malaikat itu adalah ajsamun. Mereka adalah jisim-jisim nuroniyatun yang bersifat cahaya, latifatun yang lembut, bil arwahi, dan mereka itu memiliki ruh-ruh. Jadi pada jisim-jisim para malaikat itu ada ruhnya. Dan dengan ruh tersebutlah para malaikat tadi bisa hidup. Qadirun, mereka para malaikat itu mampu alat tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin. Mereka para malaikat itu mampu berbentuk dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Jadi para malaikat itu mampu berubah-ubah wujud. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin.
para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan jin itu diciptakan dari percikan api. Wa khuliqa Adamu, dan Nabi Adam itu diciptakan mimma wusifalakum, dari sifat-sifat yang disifatkan bagi kalian. Artinya Nabi Adam itu sifat-sifatnya itu seperti manusia yang lainnya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Fa'arsalna ilaiha, maka kami mengutus kepada Maryam ruhana, ruh kami, yaitu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, kemudian dia Jibril menjelma untuk menemui Siti Maryam sebagai seorang manusia yang sempurna. Itu malaikat Jibril dalam ayat ini bisa merubah bentuknya menjadi manusia biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan fayukallimuni. Terkadang malaikat menjelma untukku sebagai seorang laki-laki, fayukallimuni, kemudian dia berbicara denganku, fa'u'yi ma yaqul, sehingga aku bisa menghafal apa yang dia katakan. Al-hadits rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wahum, adapun mereka para malaikat itu ashabu ajnihatin, mereka itu memiliki beberapa sayap. Faminhum di antara mereka para malaikat itu ada malaikat lahu janahani, yang memiliki dua sayap. Wa minhum, dan di antara mereka para malaikat itu lahu salasatun, ada yang memiliki tiga sayap. Wa minhum man lahu arba'atun, di antara mereka para malaikat ada malaikat yang memiliki 4 sayap. Wa minhum, dan di antara mereka ada malaikat yazidu ala dzalik, yang memiliki lebih daripada itu semua. Artinya para malaikat itu memiliki sayap-sayap. Di antara mereka itu sayapnya ada yang berbeda-beda. Ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan ada yang lebih daripada 4 sayap. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat tadi dijadikan rusulan, para utusan. Uli ajnihatin, mereka para malaikat tadi memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba', ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha', Allah menambah di dalam ciptaannya ma yasha', apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu qadirun, maha berkuasa. Surah Fatir ayat pertama. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan an Ibnu Mas'udin, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihissalam, beliau melihat malaikat Jibril, malaikat Jibril memiliki situ mi'ati janah, memiliki 600 sayap.
Wahum adapun mereka para malaikat itu majbuluna bitta'ati tammati lillah. Mereka para malaikat itu diciptakan untuk mentaati Allah secara sempurna. Wal qiyami bi awamirillah, dan mereka diciptakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa mutahharuna minasyahawatil hayawaniyah, dan mereka para malaikat itu disucikan dari syahwat-syahwat hewaniyah. Wa mubarrauna minal muyul an-nafsiyah, dan mereka para malaikat itu dibebaskan dari kecenderungan nafsu. Jadi enggak punya hawa nafsu. Wa munazzahuna, dan mereka para malaikat itu disucikan anil athami, daripada dosa-dosa, wal khotoya, dan daripada kesalahan-kesalahan. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu takut kepada Tuhan mereka, yaitu Allah, min fawqihim, dari atas mereka, dari ujung kepala sampai kaki mereka itu takut kepada Allah SWT. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang mereka diperintah. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah, kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat itu melaksanakan apa yang mereka diperintah. Wa min bainihim, dan di antara mereka para malaikat ada yang namanya al-katabatu, malaikat katabah. Ada yang namanya wal hafadzatu, malaikat hafadzah. Ada yang namanya hamalatul arsy, malaikat yang tugasnya adalah memanggul arsy. Wal musabbihun, dan ada malaikat yang tugasnya adalah bertasbih. Dari pertama kali diciptakan bertasbih terus kepada Allah SWT. Wal mustaghfiruna lil mu'minin, dan ada para malaikat yang tugasnya adalah memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Wasajidun, dan ada para malaikat yang tugasnya adalah sujud. Kemudian wasafuna, dan ada para malaikat yang Allah ciptakan tugasnya adalah berbaris. Wal muta'aqibuna fina billaili wa bin nahar, dan ada para malaikat yang tugasnya adalah silih berganti kepada kita siang dan malam. Wa malaikatur rahmah, dan juga ada para malaikat rahmat yang membawa rahmat. Wa malaikatun sayyaratun, dan ada para malaikat yang kerjaannya adalah jalan-jalan. Yabtaguna majalisa dzikri, yang mereka mencari-cari majelis-majelis zikir. Wa ghairuhum, dan selain mereka masih banyak lagi yang lainnya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum, dan tidak ada bagi kami kecuali bagi Allah ada kedudukan yang sudah diketahui. Wa sayati bayanul malaikatil asyrah ma'a wadhaifiha fi syarhil baitaini at-taliyaini. Dan akan datang penjelasan para malaikat yang 10 ma'awadha'ifiha, bersama tugas-tugasnya, fi syarhil baitaini at-taliyaini, pada penjelasan 2 bait berikut ini. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.